Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, weton Senin ya, dimanapun Anda berada. Ajar materi kali ini menanggapi komentar saudara kita ya. Bahwasannya saya ini weton Senin. Sejak kecil ya, saya selalu menderita sampai besar. Sampai saya ini pergi ke luar negeri. Dan alhamdulillah ya, hidup saya berubah ya, mulai ada kebaikan. Artinya hidupnya ini sudah tidak seperti yang dulu lagi, sudah mulai berubah. Lah itulah teman-teman weton Senin ya, itu adalah gambaran bahwasanya nasib dan takdir kitalah yang menentukan. Tuhan itu sudah kasih fasilitas Anda gitu ya, akal, pikiran, fisik dan sebagainya. Tujuannya supaya Anda ini bergerak gitu. Tujuannya supaya Anda ini berusaha gitu. Bergerak dan berusaha supaya mendapatkan hasilnya ya. Jadi kalau Anda hanya duduk diem ya, hanya diem ya, tidak akan mendapatkan hasilnya gitu ya. Jadi Anda harus bergerak, Anda harus menjemput ya. Kalau Anda tidak menjemput ya tidak akan Anda dapatkan ya. Jadi Anda harus bergerak menjemput rezeki Anda, walaupun sampai ke luar negeri ya. Kan juga ada pepatah mengatakan ya, utlubul ilma walau bisin, kejarlah ilmu ya sampai ke negeri Cina loh. Kita itu loh disuruh belajar itu sampai ke negeri Cina gitu. Ke negeri Cina kan jauh gitu. Nah, itu kan juga sama saja Anda ketika Anda ini mengejar rezeki, kejarlah rezeki itu ya, dimanapun Anda berada. Walaupun sampai ke penjuru langit pun juga Anda harus kejar. Ada toh yang mencari rezeki sampai ke luar angkasa, ada astronot itu gitu. Nah, ini sebanding dengan surat Al-Rahman ya, ayat 14 ya, lintasilah penjuru langit jika Anda mampu. Nah, semua itu dengan apa? Dengan ilmu. Jadi kuncinya sebenarnya semua itu adalah ilmu. Jadi kalau teman-teman weton Senin ya, ada masalah di dalam hidup Anda, masalah rezeki, masalah apapun tidak kelar-kelar, berarti Anda ini ilmunya kurang. Lah ilmu inilah yang harus Anda perbaiki. Ilmu inilah yang Anda harus tingkatkan di dalam diri Anda dengan terus belajar ya, dengan terus mengevaluasi diri ya. Jadi jangan pernah lelah untuk belajar ya. Anda tahu ya, diri Anda itu kurang apa, itu sebenarnya Anda ini tahu. Itulah yang dilengkapi. Oh, saya kurang belajar ini, saya tidak menguasai usaha ini, saya harus belajar ini. Itu kan tahu toh. Ketika Anda terkena masalah, itu Anda akan tahu gitu. Sebenarnya Tuhan itu kasih petunjuk ketika Anda ini kena masalah. Saya kena masalah ini ya. Itu Anda akan tahu. Oh, ternyata saya kurang paham dengan ini, maka saya harus belajar. Nah, barang siapa ya, ilmunya tinggi ya, artinya mau belajar, mau meningkatkan kualitas dirinya dengan ilmu, maka akan diangkat derajatnya ya. Yarfa'ul ladzina amanu minkum walau ilmat darajat. Tuhan akan mengangkat seseorang ketika orang itu memiliki ilmu. Loh iya, akan dicari gitu ya. Anda pinter katakanlah komputer ya, pinter install apa servis komputer, ya akan dicari oleh orang-orang yang katakanlah komputernya rusak ya. Berarti kan diangkat derajatnya. Anda pinter benda sanyo ya, atau mesin cuci, Anda akan dicari orang-orang yang mesin cucinya rusak, lalu akan diangkat derajatnya gitu. Artinya apa? Anda akan memiliki spesialis ya, atau ilmu tersendiri gitu ya.
di dalam bidang yang Anda senangi, yang Anda tekuni. Makanya teman-teman Weton Senen, jangan lelah untuk selalu belajar. Ya, belajar dan belajar dan belajar. Itu harus Anda tanamkan di dalam diri Anda. Itu harus ada di dalam diri Anda. Ya. Semoga ini bisa dipahami ya oleh teman-teman Weton Senen. Jadi nasib dan takdir Anda tidak akan berubah manakala Anda ini tidak mau merubahnya gitu ya. Jadi kalau Anda ingin berubah, ya Anda harus merubahnya. Cara merubahnya ya seperti itu ya. Dengan melihat ke dalam diri Anda. Terus Anda periksa apa yang kurang di dalam diri saya gitu. Sehingga saya tidak bisa menaklukkan dunia gitu. Apa yang harus saya penuhi supaya saya ini bisa sukses gitu. Ya, akhirnya Anda berpikir ya sudah, saya tak nekat ke luar negeri. Akhirnya Anda ke luar negeri. Lambat laun nasib Anda berubah, lambat laun takdir Anda berubah. Siapa yang menentukan? Ya diri Anda sendiri. Ya, Tuhan itu hanya mencatat saja gitu. Ya. Tuhan tidak cawe-cawe ya. Supaya apa? Supaya muncul keadilan Tuhan itu. Nah, kalau nasib dan takdir Anda sudah ditentukan Tuhan, ya tidak akan ada unsur keadilan. Ya, misalkan Anda ini ditakdirkan masuk neraka gitu ya. Ditakdirkan hidup Anda susah dari kecil sampai tua gitu. Ya akhirnya apa? Anda akan komplain dengan Tuhan. Tuhan itu tidak adil. Pasti seperti itu. Ya, nyatanya ya, orang yang hidupnya dari kecil susah, tapi dia itu berusaha memaksimalkan potensi dirinya, nyatanya dia juga ketika besar sukses kaya raya berhasil gitu. Ya. Jadi semua itu yang menentukan adalah usaha dan diri Anda. Takdir itu dan nasib tidak bisa dirubah kalau sudah terjadi. Tapi kalau akan datang, itu bisa Anda lakukan perubahan mulai dari sekarang. Kalau Anda ingin hasilnya bagus, ya, takdir dan nasib Anda di masa yang akan datang, ya Anda harus melakukan perubahan sekarang. Perubahannya dengan apa? Dengan kecerdasan, dengan tindakan, dan jangan lupa dengan berdoa. Supaya apa? Keberkahan. Caranya seperti itu. Tuhan senang kalau Anda seperti itu. Lalu Tuhan sendiri ngomong kok, aku tidak akan merubah takdir dan nasibmu kalau kamu tidak merubahnya. Ya, artinya kita ini disuruh berusaha. Ya. Sama halnya kita ini dikasih agama. Ya. Kita dikasih tuntunan. Ya, di dalam tuntunan itu ada baik, ada buruk, ada surga, ada neraka. Nah, kalau hidup Anda, katakanlah saya tentukan masuk neraka, ya ngapain ada muncul ibadah? Ngapain ada muncul tuntunan? Nah, dari sini ya kita pakai logika sederhana saja, bahwasanya Tuhan itu memberikan kebebasan kita untuk menentukan nasib dan takdir kita. Nah, kebanyakan kita kan salah kaprah gitu ya. Ketika nasib kita jelek, ketika takdir kita jelek, kita menyalahkan Tuhan. Tuhan tidak adil. Nasib saya dari kecil sampai besar selalu jelek. Nah, kita menyalahkan Tuhan. Giliran Anda ya, jaya, kaya raya. Oh, ini loh saya. Gitu. Nah, inilah kurang ajar gitu ya. Demikian saudaraku, tahun Senin ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.